Hai sayang-sayangku, jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu ya. Ternyata istri Pak Ustadz lebih nikmat. Dengan terbata-bata, Mbak Fitri menolakku dengan halus. Tapi aku lihat di mata Mbak Fitri sangat ingin melakukannya denganku. Cuma dalam hati Mbak Fitri masih ada rasa takut yang masih kuat. Aku pun langsung menutup mulutnya Mbak Fitri dan bilang dengan bahasa nan lembut, "Mbak, jangan khawatir ya. Jangan takut juga. Kita sama-sama kesepian, Mbak. Kita lakukan atas nama cinta. Aku suka sama Mbak. Aku juga tahu kalau Mbak tidak bahagia dengan Pak Ustadz, suami Mbak. Aku lihat di mata Mbak menyukaiku. Makanya aku berani gini sama Mbak." Itu yang aku ucapkan sama Mbak Fitri sambil memandang matanya. Dan Mbak Fitri pun hanya bisa diam, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu aku memegang wajahnya yang berbalut hijab itu, lalu memandangnya. Baru sekarang aku lihat wajah Mbak Fitri dari dekat. Terlihat jelas wajahnya sangat cantik. Matanya begitu sayu, seakan mata itu sudah menjawab keinginanku. Mbak Fitri hanya terdiam terpaku dengan apa yang aku lakukan. Aku merasa yakin dilihat dari matanya, Mbak Fitri tidak akan menolakku. Dengan lembut, aku pun memberanikan diri mengecup kening Mbak Fitri. Terasa sangat hangat sekali keningnya Mbak Fitri. Aku merasakan kalau jantungnya Mbak Fitri berdetak kencang. Wajahnya memerah, matanya tertutup seakan sedang merasakan kecupanku. Aku pun berbisik kepadanya tanpa melepaskan tanganku di wajahnya. "Mbak, aku suka sama Mbak. Aku akan memberikan cinta ini buat Mbak." Lalu Mbak Fitri memandangku sangat begitu tajam, sambil matanya berkaca-kaca. Tidak ada sedikit kata pun yang keluar dari mulut Mbak Fitri. Dan aku pun kembali mengecup keningnya. Lalu aku memeluknya dengan sangat hangat. Aku rasakan bau harum badannya begitu menggairahkan. Aku dekap erat tubuhnya, biar kehangatan tubuhku mengalir dalam tubuh Mbak Fitri. Dan tanpa aku duga, Mbak Fitri pun memelukku dengan erat. Dia menangis sambil berkata lirih, "Mas, tolong bawa aku, Mas. Bawa aku dalam kehidupan yang indah. Lepaskan aku dari jeratan ini, Mas. Aku ingin merasakan indahnya cinta." Aku pun terdiam mendengar perkataan Mbak Fitri. Aku tahu apa yang diinginkan Mbak Fitri. Lalu aku pun melepaskan pelukanku. Aku pegang lagi wajahnya Mbak Fitri dengan lembut. Aku dekatkan wajahku di depannya. Aku lihat matanya yang berkaca-kaca itu penuh dengan arti. Aku bisa rasakan setiap detik dari tarikan nafas Mbak Fitri. Begitu hangat sekali nafasnya yang membuatku terhanyut dalam gejolak jiwa. Aku sudah tidak bisa lagi untuk menahannya. Dan pada akhirnya kami pun melakukannya penuh dengan cinta. Hasrat kami yang selama ini kami bendung tersalurkan sudah. Kami merasa sangat lega, walaupun ada sedikit rasa takut. Dan Mbak Fitri pun merasakan kebahagiaan itu semua. Sepertinya Mbak Fitri sudah menemukan indahnya cinta. Karena selama 20 tahun Mbak Fitri menikah dengan Pak Ustadz, Mbak Fitri tidak pernah merasakan itu semua. Dan hari ini kami lewati. Semenjak kejadian itu, kami berdua bersikap seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Oh ya, namaku Hendro. Aku sudah menikah dan sudah dikaruniai anak satu. Aku tinggal bertetanggaan dengan rumah Pak Ustadz, suaminya Mbak Fitri. Hubungan kami sebagai tetangga sangat baik. Aku dan Pak Ustadz pun sering mengobrol kalau kebetulan beliau sedang berada di rumah.
Cuma beliau kesehariannya selalu jarang berada di rumah. Beliau selalu sibuk memenuhi acara panggilan ceramah di luar kota. Terkadang beliau pun jarang pulang dan meninggalkan istri serta anak-anaknya. Itulah yang menjadikan Mbak Fitri hidupnya terasa hampa, yang selalu ditinggal suaminya, seolah jarang diperhatikan akan kebutuhan biologisnya. Aku mulai tertarik semenjak Mbak Fitri sering datang ke rumahku. Soalnya Mbak Fitri sering minta tolong aku buat benerin bajunya yang akan dijahit. Kebetulan aku di rumah buka konveksi pakaian. Jadi itulah yang membuat aku tertarik sama Mbak Fitri. Ditambah lagi Mbak Fitri dan istriku sudah akrab sekali. Jadi keluar masuk rumahku juga sudah terbiasa buat Mbak Fitri. Tapi setelah kejadian itu, Mbak Fitri jadi jarang datang ke rumahku, baik mau benerin baju ataupun sekedar main menemui istriku. Sudah hampir 1 bulan aku gak ketemu sama Mbak Fitri. Aku kangen sekali, ingin rasanya ketemu dengan Mbak Fitri. Padahal aku tahu Mbak Fitri selalu ada di rumah, karena setiap hari harus mengurus anak-anaknya untuk sekolah. Aku bingung kenapa Mbak Fitri seperti menghindar dariku setelah kejadian itu. Padahal saat itu tidak ada penyesalan dari Mbak Fitri. Aku gak bisa diam dan terus memikirkan Mbak Fitri. Aku harus menemui Mbak Fitri. Seperti sebelumnya, aku datang ke rumah Mbak Fitri di saat anak-anaknya sekolah. Pasti Mbak Fitri ada di rumah sendirian. Dan istri aku pun sudah berangkat kerja. Kebetulan istriku kerja di salah satu supermarket di kotaku. Akhirnya tepat pukul 9 pagi aku sengaja datang ke rumahnya. Kebetulan jam segitu tetangga sekitar sepi. Maklum, namanya di komplek dan pas jam kerja pula. Setelah aku ucapkan salam dan mengetuk pintu, akhirnya Mbak Fitri pun muncul dari balik pintu. Sepertinya Mbak Fitri kaget dengan kedatanganku saat itu. "Mas Hendra, kok kesini mas? Ada apa?" tanya Mbak Fitri. Sebelum aku jawab dan dipersilahkan masuk, buru-buru aku masuk dan menutup pintu dengan rapat-rapat. Sambil memegang tangannya aku bilang, "Mbak, aku kangen sama Mbak. Kenapa Mbak gak pernah ke rumah? Kenapa Mbak seperti menghindar dariku?" Lalu Mbak Fitri menjawab, "Iya mas, maafkan aku. Sebenarnya aku juga kangen sama mas. Setiap hari aku pun selalu ingat Mas Hendro. Cuma aku tahan mas. Aku gak bisa kalau kita harus begini mas. Aku gak bisa khianati suamiku. Dan aku gak bisa harus menyakiti istri Mas Hendro." Mendengar itu, aku pun menghela nafas. Aku juga bingung dengan keadaan ini. Memang kami salah, tapi aku juga gak bisa melepas Mbak Fitri. Lalu aku pandang matanya. Aku raih wajahnya dan aku berkata lirih, "Iya Mbak, maafin aku. Cinta terkadang memang buta, tapi aku gak mau kehilangan Mbak. Biarkan aku hadir dalam kehidupan Mbak. Jangan pernah melepaskannya. Suatu saat aku atau Mbak pasti akan saling membutuhkan." Setelah aku berkata itu, lalu aku pamit sama Mbak Fitri. Tak lupa aku peluk Mbak Fitri dengan lembut. Lalu aku kecup keningnya sebagai tanda sayang aku. Aku pun beranjak keluar rumah Mbak Fitri dan aku lihat wajahnya memerah. Matanya pun berkaca-kaca.